Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Destiana dengan NIM 2013-51097 dari kelas Teknik Informatika Pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan isi dari device manager yang ada di perangkat komputer dan laptop. Kedua, fungsi dan isi dari disk management yang ada di perangkat komputer atau laptop. Yang ketiga, cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi di perangkat komputer atau laptop. Yang pertama, ada pengertian device manager. Device manager adalah sebuah applet control panel yang ada di sistem operasi Microsoft Windows atau fitur dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui device manager. Selanjutnya, fungsi dan isi device manager. Yang pertama, memantau status setiap perangkat komputer. Yang kedua, mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Yang ketiga, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Yang keempat, melihat apakah perangkat keras yang ada di dalam komputer atau laptop Anda tidak mengalami masalah. Yang kelima, device manager berfungsi untuk melakukan perubahan pengaturan terhadap hardware. Yang keenam, device manager juga berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat keras yang sedang berjalan serta memperoleh informasi lainnya. Yang ketujuh, menginstal dan menguninstall driver. Yang kedelapan, melakukan update driver. Yang kesembilan, mengecek informasi detail dari driver yang terpasang di komputer. Selanjutnya, cara membuka device manager. Langkah-langkah membuka device manager pada masing-masing versi Windows, yaitu ada Windows 10. Pertama, klik kanan Start menu Windows 10 pada menu di bagian pojok kiri bawah. Lalu, klik Device Manager pada pilihan list menu yang terbuka. Selanjutnya, ada Windows 8. Pertama, klik Start pada layar, kemudian ketik Device Manager, kemudian klik Enter. Lalu, ada Windows 7. Pertama, klik kanan pada Start, kemudian klik Control Panel. Selanjutnya, cari tulisan Device Manager, lalu klik. Selanjutnya, ada pengertian Disk Management. Disk Management adalah sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Disk Management juga digunakan untuk mengelola drive atau sistem disk baik lokal ataupun remote. Disk Management juga digunakan untuk mengelola drive yang dipasang di komputer. Selanjutnya ada fungsi dan isi Disk Management. Yang pertama, membuat partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua, menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang ketiga, format partisi dan volume. Yang keempat, marks partisi sebagai aktif. Yang kelima, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Yang keenam, mendapatkan gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume dalam sistem. Yang ketujuh, membuat drive terpasang pada sistem yang menggunakan sistem file NTFS. Yang kedelapan, disk converts dasar ke disk dinamis. Lalu, ada cara partisi hard disk disesuaikan dengan Windows yang Anda pakai. Apabila menggunakan Windows 7, maka langkah-langkah seperti berikut. Pertama, buka menu Start, kemudian klik kanan My Computer, kemudian pilih Manage. Yang kedua, kemudian akan muncul jendela komputer manajemen. Pilih Disk Management, lalu di sana Anda akan melihat tampilan daftar partisi Anda. Yang ketiga, tentukan partisi mana yang akan Anda bagi untuk menjadi partisi baru.
Yang keempat, klik kanan, pilih shrink volume. Yang kelima, silakan perhitungkan berapa besaran kapasitas partisi baru yang akan dibuat dengan membagi volume partisi H. Setelah selesai, klik shrink. Yang keenam, setelah itu perhitungan beberapa besaran kapasitas partisi baru yang akan dibuat dengan membagi volume partisi H. Kemudian selesai, klik shrink. Yang ketujuh, perlu diingat status tersebut berarti belum selesai dan belum dapat digunakan. Untuk menyelesaikannya, Anda harus memformat partisi tersebut dahulu. Untuk memformat partisi tersebut, silakan klik kanan pada Unallocat tersebut, pilih New Simple Volume. Lalu silakan setting apa adanya saja. Kemudian next hingga selesai. Jika berhasil, status partisi Unallocat akan berubah menjadi primary atau logical drive. Lalu partisi sudah bisa digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.